yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kisah mitologi Yunani menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Laurel yang dengan tidak sengaja dikejar oleh Apollo dan berubah menjadi pohon untuk menghindari kejaran Apollo. Apollo menyukai pohon laurel yang adalah jelmaan dari seorang gadis dan menggunakan daun tersebut untuk membuat mahkota dari rajutan daun pohon itu, yang kemudian ditempatkan di kepala jenderal, atlet, penyair ataupun musisi. Mahkota laurel muncul dari kisah mitologi, namun seiring dengan perkembangan zaman, mahkota tersebut kini menjadi simbol kemenangan. Mahkota sangat menarik untuk diperhatikan dan kita harus mengejar atau mengupayakan sedemikian rupa untuk mendapatkannya. Wahyu 4 ayat 9-11 menyatakan, memberikan penjelasan tentang mahkota. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Mahkota dalam kitab Wahyu menggambarkan sesuatu yang diberikan untuk kemenangan dalam pertandingan atau anugerah untuk warga sipil, militer, dan juga sukacita dalam pernikahan. Itu mahkota. Nah, dengan kata lain, mahkota itu diletakkan di atas kepala pria dan wanita untuk pencapaiannya, seperti karangan daun laurel. Namun mahkota yang akan kita peroleh ketika Tuhan datang ataupun rapture bukanlah mahkota yang bernilai sementara di dunia ini saja, sebab mahkota tersebut bernilai kekal. Itu sebabnya mahkota tersebut dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Mahkota tersebut kita akan peroleh bila kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pelayan yang mengejar mahkota kehidupan itu menjadi tema kita saat ini, terambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Tema utama saat ini adalah pelayan yang mengejar mahkota kemuliaan. Merupakan khotbah 3 seri. Ini merupakan seri yang pertama yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang mengejar kemuliaan adalah pelayan yang mendengar nasihat. 1 Petrus 5 ayat 1 berkata, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Jabatan penatua bagi orang-orang Yahudi atau Israel dimulai dalam pelayanan padang gurun menuju tanah perjanjian. Satu perjalanan yang panjang.
Pengangkatan 70 orang penatua dalam zaman Musa bertujuan membantu Musa agar menjadi lebih efektif memimpin bangsa Israel. Jadi jabatan penatua merupakan hal yang tidak asing di kehidupan orang Yahudi. Bahkan itu selanjutnya menjadi permanen dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Pernyataan Petrus sebagai teman para penatua dan saksi penderitaan Kristus menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai tambah yang sangat layak untuk memberikan nasihat. Itu sebabnya wajib didengarkan. Jadi Petrus bisa disebut sebagai seorang senior dalam pelayanan, sedang memberikan nasihat atau wejangan untuk para penatua yang juga adalah pelayan Tuhan. Kedekatan Petrus secara pribadi dengan Kristus dan tanggung jawab spiritualitaslah yang menjadi pendorong terkuat bagi Petrus untuk memberikan nasihat kepada para penatua. Petrus memberikan penguatan bahwa dirinya telah menjadi saksi atau martir dalam pelayanan. Dirinya telah menjadi saksi penderitaan Kristus, artinya mengetahui secara pasti atau menyaksikan pengorbanan Kristus untuk karya penebusan. Hal ini dibuktikan yang mana Petrus ada di taman mengikuti Yesus ke istana imam besar, dan sangat mungkin untuk ikut menonton Yesus menderita di kayu salib dari kejauhan bersama-sama dengan kerumunan orang. Dibuktikan dalam Kisah Rasul 3 ayat 14. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami, yaitu Petrus, adalah saksi. Petrus memberikan nasihat kepada para penatua bertujuan agar para penatua mendapatkan harapan yang sama dengan Petrus, yakni mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi nasihat Petrus bertujuan agar para penatua ini melayani, mendapatkan mahkota kemuliaan. Petrus sudah mengambil sebagian dari kemuliaan yang telah dinyatakan dalam perubahan rupa Yesus. Sebagaimana jelaskan dalam Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Peristiwa dalam Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3 memberikan penguatan kepada Petrus bahwa kelak dirinya secara penuh juga akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota hanya diberikan kepada penatua atau setiap orang percaya yang memenuhi kualifikasi atau standar pelayanan yang Allah tetapkan. Nasihat yang perlu diperhatikan menjadi syarat untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Itu sebabnya jika para penatua menginginkan upah atau mahkota kemuliaan, harus dimulai dengan melakukan pelayanan dengan mendengarkan nasihat. Nasihat Petrus merupakan dorongan yang memberi semangat. Sifatnya mendesak, wajib didengarkan atau diindahkan oleh para penatua agar pelayanan mereka berkenan kepada Allah, tidak sia-sia, sehingga layak untuk mendapatkan mahkota. Umat Allah ini berkati Tuhan. Beberapa catatan penting terkait dengan nasihat. Yang pertama, nasihat yang sejati hanya ditemukan atau bersumber di dalam Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua, nasihat harus mendapatkan tempat di hati untuk mengajari kehidupan kita. Mazmur 16 ayat 7 berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku.
Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang ketiga, nasihat harus menjadi jalan yang kita tempuh karena Tuhan memperhatikan kita. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang keempat, nasihat menjadikan setiap orang memiliki pengertian dan kekuatan. Amsal 8 ayat 14 berkata, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Yang kelima, nasihat menjadikan setiap orang semakin bijaksana dan semakin berpengetahuan. Amsal 9 ayat 9 berkata, berilah orang baik, orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Yang keenam, nasihat menjadikan setiap orang bijaksana untuk meraih masa depan yang cerah. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat menjadikan orang berhikmat dan tidak angkuh atau tidak sombong. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanyalah menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nasihat mendorong setiap orang memberitakan Injil. Lukas 3 ayat 18 berkata, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nasihat menguatkan hati setiap orang yang mendengarkannya. Kisah Rasul 20 ayat 2 berkata, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Nasihat untuk tidak hidup dalam dosa menjadikan kita berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang ke-11, nasihat wajib diberikan kepada anak-anak agar mereka terdidik. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ke-12, nasihat menuntun kita sehingga kita diangkat atau dimuliakan Tuhan. Mazmur 73 ayat 24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita sebagai pelayan Tuhan yang mengejar mahkota kemuliaan wajib mendengarkan nasihat. Nasihat begitu unggul bagi kita karena nasihat yang pertama bersumber dari Yesus Kristus. Kedua, harus mendapat tempat di hati. Ketiga, menjadi jalan yang harus kita tempuh. Keempat, menjadikan berpengertian dan berkekuatan. Yang kelima, menjadikan semakin bijaksana dan semakin berpengetahuan. Yang keenam, menjadikan masa depan cerah. Yang ketujuh, menjadikan tidak angkuh atau tidak sombong. Yang kedelapan, mendorong memberitakan Injil. Kesembilan, menguatkan hati. Kesepuluh, menjadikan berbahagia. Kesebelas, mendidik anak-anak. Kedua-belas, menjadikan Tuhan dimuliakan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya kita paham sekali betapa pentingnya nasihat di dalam kehidupan kita. Nasihat merupakan sesuatu yang sangat unggul. Tuhan mengingatkan kita dalam renungan ini, pelayan yang mengejar mahkota kemuliaan. Berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 adalah pelayan yang mendengarkan nasihat. Saya percaya kita paham dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya